nomor 1. Di sini kami akan mengkritik karya seni rupa Joko Pekik yang berjudul Berburu Celeng. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nidha Jabar. Saya Zara Riha Haji. Saya Hati Nurhaini. Dan Muhammad Yusuf Ramadan. Langkah-langkah 1. Deskripsi. Tahapan pertama adalah deskripsi yang berupa menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat secara apa adanya. Nah, supaya tahapan ini berjalan baik, maka pengkritik haruslah memahami dan mengetahui istilah-istilah umum yang kerap digunakan dalam dunia seni. Yang kedua ada analisis formal. Tahapan kedua adalah analisis formal berupa menelusuri sebuah karya seni rupa berdasarkan pada struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Pada tahap ini, pengkritik tentunya harus memahami unsur-unsur sekaligus prinsip-prinsip penataan dalam seni rupa. Yang ketiga ada interpretasi, meliputi tema yang ditonjolkan, simbol yang dihadirkan, dan juga berupa masalah-masalah lain. Yang keempat ada evaluasi atau penilaian, dapat berupa 1. Membandingkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis. Yang kedua ada menetapkan tujuan atau fungsi karya yang dikritik. Yang ketiga menetapkan sejauh mana karya yang diterapkan berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Yang keempat menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakanginya. Lukisan Berburu Celeng karya Joko Pekik, judul kritik berburu celeng, jenis kritik keilmuan, bentuk kritik ekspresifik, penulis Tiara Hain, tahun 29 Desember 2015. Deskripsi karya. Medium lukisan Joko Pekik adalah cat warna minyak yang dikerjakan di atas kanvas. Lukisan tersebut menampilkan seekor celeng raksasa hitam dengan badan berbalik, diikat pada salah bambu. Selain bambu yang digotong oleh dua lelaki, Bosong lapar digambarkan dengan kegembiraan rakyat dengan mengangkat dan mengapalkan tangan dan penari. Bentuk kesenian rakyat dari berbagai elemen masyarakat dan juga raut-raut bahagia dari ekspresi rakyat. Kerumunan rakyat menyambut tertangkapnya celeng itu dengan pesta ria dan sukacita. Unsur warna yang terdapat pada subjek mater adalah warna hitam pada celeng, warna coklat hitam pada dua lelaki busung lapar, warna hitam, putih, merah, coklat, biru pada kerumunan rakyat yang bahagia. Selanjutnya dominan yang warna coklat pada kepala-kepala rakyat yang di belakang terlihat pada lukisan latar dari kejadian penangkapan. Celeng ini seperti di dalam stadion atau aula yang besar. Analisis formal. Lukisan Joko Pekik yang berjudul Berburu Celeng ini terdiri dari garis-garis kontur yang jelas pada setiap subjek dengan menggunakan warna yang sedikit suram seperti hitam, coklat, dan abu-abu, sehingga hasilnya seperti memiliki cerita kegembiraan bersejarah di masa lampau. Dalam lukisan tersebut dilukiskan penampakan Raja Celeng yang gemuk di tengah kerumunan manusia. Tokoh celeng sebagai subjek utama. Lukisan ini tidak menampilkan bentuk manusia ataupun celeng dalam bentuk yang realistis, namun sudah dideformasi sedemikian rupa. Di sana digambarkan pada lukisan Berburu Celeng yang dibuat pada tahun 1958, yaitu seekor celeng yang diikat dengan sebuah pemikul yang diarak massa, dikelilingi oleh massa yang menyebutnya dengan euforia seperti karnaval, dengan aneka penampilan dan ekspresi. Lukisan tersebut memiliki peranan yang jelas, tergambar dengan apa yang terjadi pada tahun 1968. Bentuk celeng yang bulat, besar, dan menjijikan itu dengan memakai warna hitam. Kemudian dua lelaki busung lapar dengan goresan-goresan lekuk, bentuk badan yang terlihat tulang belulangnya tampak kering, agak sedikit membungkuk, dan memakai pakaian yang seadanya, serta bambu atau pemikul yang dipakai untuk mengangkat celeng tersebut digambarkan dengan melengkung berwarna coklat abu-abu. Terdapat juga massa atau rakyat dengan berbagai ekspresi, dengan tangan ke atas, mengepal, dan jari-jari mereka tajam seperti ingin mencabik-cabik celeng tersebut. Interpretasi. Dalam karya tersebut, seniman ingin menampilkan tumbangannya kekuasaan sang Raja Celeng. Ternyata lukisan itu bagaikan ramalan carut-marut kecemasan bangsa pada zaman sekarang. Lukisan yang dibuat setelah kejatuhan Orde Baru, konteksnya Fajar merelakan era informasi. Di sana digambarkan pada lukisan Berburu Celeng yang dibuat pada tahun 1998. Seekor celeng yang diikat dengan sebuah pemikul yang diarak.
massa dikelilingi oleh massa atau rakyat yang menyebutnya dengan euforia seperti karnaval dengan aneka penampilan dan ekspresi. Semuanya seakan meneriaki, menghujat, mencomohi, dan celeng terlihat tak berdaya dan pupus. Bisa jadi celeng itu mati. Celeng yang mati pada tahun 1998. Lalu celeng adalah bintang jenis babi hutan, mencapai sifat buas. Sebagai petani termasuk musuh petani. Sebagai binatang ini sering masuk ke area ladang atau sawah petani. Bagi sebagian besar para petani ketika mendengar kata celeng menganggap mereka tertuju pada sesuatu yang buruk karena mereka mengenal celeng sebagai binatang pengrusak. Bahkan mereka mempunyai starata dalam umpatan, yang mana umpatan celeng terasa lebih keras karena bagi mereka umpatan tersebut berbobot di atas umpatan asu karena celeng memiliki citra perusak, sedangkan asu lagi memiliki membantu dalam banyak hal yang seperti menjaga tanaman dari serangan celeng. Selanjutnya adalah menggambarkan oleh Joko Pekik dengan simbol celeng yang bertubuh-tumbuh menyimbolkan kekayaan yang ada pada penguasa ini, dan bisa jadi memang tubuh-tumbuh tersebut dihasilkan dari makanan yang tidak seharusnya untuk perut celeng tersebut. Tetapi mungkin sebenarnya yang kepentingan orang banyak yang dalam posisi ini sebagai korban ketamatan celeng ini, celeng sebagai objek dalam lukisan merupakan perumpamaan yang tepat oleh Joko Pekik terhadap penguasa Orde Baru. Ini adalah hal-hal yang ia terima nyata dalam perjalanan pada masa Orde Baru ini, sesuatu yang menyakitkan hatinya, kesewenangan yang terjadi pada penanganan anggota Lekra PKI dengan penanganan tumpas sampai akar, sehingga Joko Pekik termasuk orang yang mendapatkan hukum selama 7 tahun di penjara. Setelah keluar dari penjara juga tidak dengan mudah bagi Joko Pekik untuk tinggal nyaman karena stigma negatif yang ia terima dimanapun dia berada. Sehingga penolakan demi penolakan terjadi pada karya Joko Pekik oleh pengelola tempat pameran akibat stigma negatif yang dihembuskan oleh pihak Orde Baru. Stigma negatif tersebut tidak hanya dirasakan oleh Joko, tetapi juga pelukis-pelukis lain karena eks-lekra. Sehingga luapan emosi yang Joko Pekik pendam mulai muncul pada tahun 1990-an. Atas ketertindasan yang dialaminya, sehingga mulai tahun 1996 mulailah ia melukis celeng. Seniman pada masa Orde Baru ini mengungkapkan ekspresinya dengan metode simbol. Namun bisa jadi Joko Pekik memakai alasan ini sebagai bahan pertimbangan untuk mengungkapkan kekesalannya terhadap penguasa Orde Baru dengan simbolisasi celeng. Namun bisa jadi celeng di sini merupakan umpatan atas apa yang terjadi dengan dirinya yang ditujukan terhadap penguasa Orde Baru. Evaluasi, karya seni lukis merupakan hasil kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat model pengetahuan atau sistem-sistem makan yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis. Model-model pengetahuan ini digunakan masyarakat secara selektif untuk berkomunikasi, melestarikan dan menghubungkan pengetahuan, bersikap serta bertindak dalam menghadapi lingkungannya untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Kebudayaan merupakan pedoman hidup yang berfungsi sebagai blueprint atau desain menyeluruh bagi kehidupan warga masyarakat pendukungnya. Sebagai sistem simbol, pemberian makna, model kognitif yang ditransmisikan melalui kode-kode simbolik, dan juga merupakan strategi adaptif untuk melestarikan dan mengembangkan kehidupan dalam menyiasati lingkungan dan sumber daya alam sekelilingnya. Penilaian secara umum pada lukisan karya Joko Pekik tidak hanya pada hal yang nampak saja, melainkan pada tingkatan makna yang mendalam dan isi yang terkandung dan tersirat di dalam karya. Prosesnya juga tidak semudah membalikan telapak tangan, karena dalam berkarya seni Joko Pekik mengemas segala pengalaman hidupnya apa yang ia rasakan pada saat itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu lukisan mahakarya yang dibuat Joko Pekik berjudul Berburu Celeng. Lahir berburu celeng itu awalnya dari tahun 66 itu. Saya banyak disiksa oleh tentara-tentara RPKAD sampai montrot-montrot, sampai budek kuping saya. Gigi saya ini gigi palsu semua sekarang karena waktu itu kena sepatu macam-macam tentara itu. Celeng yang membuat saya sengsara ini.
Nah, akhirnya saya membuat simbol celeng itu simbol penguasa, keserakahan, angkara murka. Itu saya ambil simbol celeng, bukan asu. Ya kalau mau jadi raja jangan seperti celeng, karena ibarat itu raja alim, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Kalau mau seperti celeng kan harus disanggah. Jadi itu kira-kira. Ya saya jual 1 miliar tuh karena kehendak saya harus nilainya, karya saya harus 1 miliar tahun 98 itu. Karena ini saya melukis berburu celeng ini berat, saya mencari temanya ini sejak tahun 66 sampai tahun 96, 30 tahun itu baru saya melukis berburu celeng.